Tidak bisa menolak pria tangguh. Bab 176. Darlene mengintip ke arah pria yang Perlina maksud. Dia terlihat lumayan bagus, tetapi jika dibandingkan dengan Yos, dia masih ada kekurangan. Dia tidak seperti Yos yang garis ototnya terlihat sangat kuat. Pria di belakang itu berotot, tapi terlihat lunglai. Kenapa dia bisa terpikir dengannya? Darlene, kamu sedang melihat apa? Sangat serius? Jika itu adalah tipemu, aku akan mengalah untukmu. Goda Perlina sambil tertawa. Aku tidak menyukainya. Jika kamu menyukainya, maka baguslah. Ucap Darlene sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Rapa yang sudah sedang memeluk dan bermain dengan dua wanita, saat melihat mereka berdua masih penuh keraguan, langsung menunjuk ke arah 4 pria. Kamu, dan kamu. Semuanya kemari. Sisanya sudah boleh keluar. Saat melihat Rapa memilih 4 pria ini, bandar ini pun tertawa dan berkata, Tuan ini sungguh memiliki selera yang bagus. Mereka berempat adalah yang paling terkenal di toko kami. Aku saja tidak tahan saat melihat mereka. Ya ampun, kamulah yang paling tidak tahan dilihat. Masih menerima tamu tidak? Ucap Rapa yang hampir muntah karena melihat bedak tebal di wajah bandar ini terjatuh sedikit demi sedikit. Jangan marah Tuan, aku tidak akan mengganggu kesenangan Tuan. Si bandar masih ingin tersenyum, namun saat melihat tatapan ganas dari Rapa, meski tidak rela, ia juga hanya bisa keluar bersama dengan beberapa pria yang tidak terpilih itu. Dia memandang Rapa sejenak dengan tatapan penuh senang. Rapa yang masih emosi pun langsung berdiri dan berteriak. Apa-apaan yang dijual ini? Yang kuinginkan adalah perempuan. Aku menyukai perempuan, mengerti? Dasar banci, masih ingin menggodaku. Mimpi saja sana. Suasana tiba-tiba menjadi hening. Rapa terbatuk-batuk seolah tidak terjadi apa-apa. Lanjut menyentuh wanita di sebelahnya. Rapa, perlu segegabah inikah? Yang tidak mengerti situasi akan mengira kamu sedang menyembunyikan sesuatu, kata Perlina. Darlene mengangguk. Dia juga merasa bahwa reaksi Rapa berlebihan. Terlihat seperti dia sedang menyembunyikan sesuatu. Ditambah lagi dengan kejadian saat Yos dan Rapa bersama terakhir kali. Hati ini terasa senang dan gembira. Apa mungkin Rapa terpengaruh? Entah Yos tahu atau tidak, pernah timbul percikan api di hati mereka berdua. Apa yang dimaksud dengan ikan mencari ikan, udang mencari udang, katak tidak akan mencari kodok, orang baik juga tidak akan mencari orang brengsek. Darlene bisa berteman dengan Perlina sungguh tidak masuk akal. Mereka berdua memiliki cara berpikir yang jauh berbeda. Tapi Yos bisa digantikan oleh Jasper. Kedua mata ini hanya tertuju pada Rapa. Saat Rapa menoleh, dia pun melihat sepasang mata sedang melihat ke arahnya dengan serius. Hatinya merasa merinding. Dia pun melihat ke arah 4 pria itu dan berkata, Kalian berempat yang bodoh ini, kenapa masih belum duduk di samping mereka? Saat melihat diri mereka sendiri, tatapan kedua wanita ini pun mulai terlihat aneh. Keempat pria ini mengira yang mereka layani adalah pria atau wanita tua jelek dan gemuk. Setelah mendekat, mereka baru menyadari kedua wanita ini bukan sekedar wanita cantik, tetapi juga sangat berkarisma. Meski tidak diberi uang,
mereka juga akan melayani dengan senang hati. Yang pada awalnya masih berpura-pura dan menggunakan topeng, akhirnya tersenyum bahagia. Perlina ditemani oleh seorang wanita muda dan pria sastrawan. Darlin yang duduk di sebelah mereka ditemani oleh dua pria maco. Aku protes. Kenapa dua-duanya yang aku dapat adalah yang kurang berpengalaman? Darlin, ayo ganti satu denganku. Kamu pergilah, ucap Darlin cepat. Dia yang dikepung oleh orang di samping ingin melarikan diri juga tidak memiliki kesempatan. Adik kecil, kamu pergi temani kakak itu bermain. Perlina membiarkan anak muda itu pergi. Baiklah kak, muncul senyuman senang dari wajah anak itu. Nah, anak baik, ucap Perlina sambil tertawa terbahak-bahak. Pria di samping Darlin sudah berkurang satu, namun Darlin tetap tidak merasa lebih nyaman. Aku tidak perlu kalian temani, lagi pula orang itu yang akan membayar. Kalian main saja. Apakah kakak tidak menyukai kami? Ucap anak muda dengan ekspresi wajah yang memelas. Kakak cantik, apa kamu merasa aku kurang jantan? Ucap pria di sampingnya yang terlihat agak kurang menerima perkataannya itu sambil membusungkan dadanya. Darlin terus mundur ke belakang, seperti ingin hilang begitu saja dari sana. Bukan begitu maksudku. Aku hanya menemani mereka ke sini. Jika tahu dari awal akan begini, dia tidak akan mendengar perkataan Rapa. Betapa nyamannya di rumah. Tidak apa Darlin, jangan terlalu kaku saat keluar berjalan. Lagi pula mereka tidak akan menggigitmu kok. Mereka juga sangat menggemaskan. Ucap Perlina sambil mendemonstrasikan bagaimana ia menyentuh dagu pria itu. Pria sastrawan itu juga berkata, apakah kakak cantik ini tidak menyukai aku yang begini? Bagaimana mungkin? Aku saja menyukainya. Hahaha, ucap Perlina sambil tertawa. Kedua pria di samping pun hanya melihat dengan bingung. Darlin hanya menggelengkan kepalanya. Jika Jasper melihat ini, tidak tahu akan semarah apa dia. Untung saja dia masih jomblo. Tidak perlu memusingkan hal ini. Ya, cukup baik. Rapa memberi tatapan kepada kedua pria di samping Darlin. Kedua pria ini mengerti dan menganggukkan kepala. Anak muda ini mengambilkan bir untuk Darlin. Dengan polos dan lucu berkata, Kak, aku akan memberimu minum. Apa itu? Aku tidak minum bir. Darlin tidak berani minum. Toleransi alkoholnya tidak tinggi. Sudah rugi 2 kali di tempat Yos. Dia sangat mengingat kejadian itu, maka dari itu, jika bisa tidak minum, dia tidak akan minum. Jika kakak tidak minum bir, aku akan sedih loh, ucap anak muda itu dengan wajah yang hampir menangis. Darlin panik. Bagaimana bisa seorang pria menangis? Ini sangat tidak jantan. Tidak seperti pria yang dingin itu. Kenapa dia teringat dengannya lagi? Rapa tertawa. Hah, jika Yos yang licik itu mengetahui wanitanya sudah mengerti peluk sana sini, ekspresi wajahnya pasti akan sangat luar biasa. Siapa suruh mereka berdua pergi sendirian? Maka dari itu, Rapa pun membawa kedua wanita mereka untuk bersenang-senang. Lihat betapa baiknya kelima pria yang tidak perhitungan ini. Tuan Jiang,
juga ingin meminum bir yang aku tuang. Masih ada punyaku, ucap seorang wanita dengan tubuh bagus yang tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Pandangan Rapa tertuju ke arah kelinci besar di depan, tetapi dia tidak merasakan gelombang di hatinya. Tidak, itu pasti ilusi. Pasti karena mabuk ya. Pasti karena mabuk. Seperti ingin lari dari kenyataan, Rapa tersenyum seperti anak kecil. Kedua tangannya saling bersentuhan. Setelah itu dia pun tertawa dan meminum habis 1 gelas bir. "Kak, kamu tega untuk menolakku ya?" ucap anak muda itu sambil mendekatkan bibirnya kepada Darlin. Pria maco di sampingnya juga menggerakkan otot dada. "Kakak cantik, jika tidak minum sangat tidak asik. Tidak masalah, kadar alkohol bir ini tidak tinggi. Itu masih ada luka di tanganku, maka dari itu tidak usah dulu." Darlin tiba-tiba senang dengan luka di tangannya karena mereka tidak akan bisa memaksanya untuk minum. Anak muda dan pria maco itu saling bertatapan, segera mengerti maksud satu sama lain. Jika memiliki uang, wanita seperti ini pun tidak mudah untuk didapatkan. Maka dari itu hari ini tetap harus membuatnya melakukan sesuatu. Tidak bisa minum bir, tidak masalah. Saat pelatihan kerja, mereka pernah diajarkan cara untuk menghadapi orang seperti ini. Jika kakak tidak bisa minum bir, bagaimana kalau minum sedikit jus? Anak muda ini responnya lumayan cepat. Sudah menyiapkan sebuah pisang di mulutnya dan mengarah ke Darlin.